Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 273. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor, serta gak ada yang ngirim di Google Form, jadi di email aja. Hah, kangen ya sama gue ya. 2 minggu coy gue gak ngabarin kalian, gak update episode terbaru ya. Gue batuk kemarin, batuk banget, hampir tiap malam itu batuk itu kayak mau sakaratul maut coy. Ternyata gue kena gejala tipes kemarin itu, kena lagi ya gejala tipes. Terus batuknya ini gak karu-karuan, jadi kayak aku harus nyembuhin batukku dulu supaya aku bisa ngebacain cerita horor nih yang lebih hikmat gitu, biar kalian bisa dengernya enak gitu ya. Kalau misalnya gue ngebacain cerita horor terus gue lagi batuk-batuk itu kan gak enak banget gitu kan. Jadi gue sembuhin dulu, dan sekarang alhamdulillah udah sembuh. Aku udah bisa rekaman lagi. Kangen guys, kangen ya gak dengerin suara gue ya. Seksi kan. Jadi langsung aja kita bacain cerita horor yang udah masuk ya. Ini dari bulan Agustus, ini banyak banget yang belum gue baca ini ya. Dan cerita pertama ini datang dari siapa nih? Asal buka aja nih, nggak ngeliat namanya. Wih panjang. Dari Abdullah. Judulnya adalah Karma Foto Mayat. Nih. Jadi dari judul aja kayaknya serem nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Abdullah. Sebenarnya aku mau nyeritain ini tapi kok merinding banget. Jadi aku nulisnya ini di siang hari. Kejadian ini udah lama, tapi traumanya sampai sekarang. Jadi ini terjadi pada saat pertengahan tahun 2015 dan aku baru lulus SMA. Waktu itu aku janjian mau hunting ke pantai sama temen aku. Dia cewek, namanya Tama. Pacar lu kali. Kita berangkat dari rumah jam 11 siang. Jarak dari rumahku ke pantai itu lumayan jauh, sekitar 1,5 jam perjalanan. Kita naik motor. Aku yang di depan, Tama bonceng di belakang sambil pegang kamera. Setelah perjalanan sekitar 15 menit, kita sampai di kota P. Kita harus ngelewatin kota ini dulu. Saat baru sekitar 5 menit kita jalan di kota P, kita sampai di lampu merah. Kita berhenti, dan pada saat udah lampu hijau, kita lanjut jalan. Tapi setelah ngelewatin perempatan itu, gak jauh ada banyak banget mobil berhenti di jalan. Karena aku bawa motor, jadi aku memutuskan buat selap-selip biar gak kelamaan nunggu macetnya. Sampai pas udah di ujung kemacetan, ada jarak sekitar 10 meter ke depan tuh ada truk kontainer berhenti. Dan gak jauh dari ban paling belakang truk tersebut ada genangan darah. Kaget kan aku, jadi refleks langsung berhentiin motor. Nah, tiba-tiba ada bapak-bapak lewat sambil bawa kresek putih terus bilang, "Kayak mbak, korbannya nang pinggir." Itu korbannya di samping. Sambil nunjuk ke arah mayat yang ternyata udah di pinggiran dan udah ditutupin pakai koran.
Terus bapak-bapak tersebut jalan aja di sekitaran ban depan motorku sambil mengutin sesuatu putih-putih kecil. Aku tanya dong, "Nopo niku pak? Apa itu pak?" Dan bapak itu jawab sambil nyengir, "Otak mbak, otak mbak." Wih, ngeri anjay. Gak bisa ngebayangin. Aku cuma bisa bengong dan diem. Terus aku pinggirin motorku dan memutuskan untuk berhenti dulu. Awalnya Tama cegah aku biar gak berhenti. Soalnya tempat kejadian ini itu deket banget sama ex pabrik gula yang udah gak beroperasi lama. Tempat ini memang terkenal angker banget. Tama takut dan gak mau berhenti di situ. Tapi aku tenangin dia dan aku bilang, "Gak apa-apa Tam, banyak orang ini." Aku mendekat ke lokasi kejadian. Ada suara tangisan ibu-ibu sama anak kecil kenceng banget. Aku langsung mikir itu pasti keluarga korban. Terus ada motor Blade Orange yang spionnya pecah. Dan ada satu lagi motor Vario yang tebengnya itu udah hancur banget. Aku tanya ke ibu-ibu yang lagi pada ngegerombol di situ, "Ngapunten bu, niku kepripun sih kejadiannya? Maaf bu, ini bagaimana sih kejadiannya?" Ibu itu bilang, "Gak ngerti, mung krungu suara wong wadon jerit terus ana bahasa Indonesia ya, aku translate langsung bahasa Indonesia. Gak tahu, cuma denger suara perempuan teriak. Terus ada suara gabruk keras sekali. Jadi aku keluar dari rumah. Nah rumahku itu di belakang toko itu. Jadi aku gak tahu. Aku nyamperin Tama. Terus aku nanya, "Terus gimana nih? Mau lanjut apa berhenti dulu?" "Nanti dulu lah, kakiku masih gemeteran nih," kata Tama. Dan bener, Tama emang kakinya gemeter. Bener-bener takut dia. Ternyata yang punya toko denger dan ngasih Tama air putih. Kita duduk di situ sampai jam 12. Dan gak lama setelah ada azan duhur, ambulans datang mau ngambil jenazah korban tersebut. Aku tertarik dan penasaran banget pengen ngedeket lagi ke tempat korban. Dan kali ini Tama ikut. Karena Tama pegang kamera dan dia pakai kemeja dan sepatu lengkap. Sama orang yang gerombol itu, si Tama dikira wartawan. Dan orang-orang langsung minggir begitu Tama lewat. Pas Tama udah di depan, dia cuma diem dan ngasih kameranya ke aku. Ya udah, aku ambil beberapa foto dan setelah itu jenazahnya dibawa sama ambulans. Setelah itu kita lanjut jalan lagi ke pantai. Dan sampai di sana sekitar jam 1:30. Tapi aneh banget. Hari itu tuh pantai sepi banget. Di situ cuma ada aku sama Tama dan beberapa penjaga perahu yang buat sewaan. Ya udah, mungkin emang hari kerja jadi pantainya sepi, aku mikirnya sih gitu. Sampai di sana kita sempetin ke warung dulu buat makan. Pas lagi makan tiba-tiba ada 2 bapak-bapak nyamperin dan nawarin buat naik perahu. Tapi kedua bapak tersebut maksa-maksa kita buat naik. Terus dari dalam warung aku ngeliat ibu-ibu yang punya warung itu ngeliatin sambil ngegeleng kepala. Akhirnya aku putusin buat pergi dari pantai itu ke pantai sebelahnya lagi yang agak rame. Sampai di pantai selanjutnya kita main di situ sampai jam 4. Setelah itu kita memutuskan buat pulang. Karena perjalanan itu dan sekarang masih jam 4, aku pikir bisa nyampe rumah jam 5:30 sore. Kalau enggak ya abis maghrib gitulah. Tapi ternyata semua itu di luar perkiraan. Di sini hal yang gak masuk di akal mulai terjadi. Aku tuh inget banget jalan ke pantai itu. Aku juga sering bolak-balik sama Tama ke pantai itu. Pas pulangnya, Tama yang di depan.
Sekitar 10 menit perjalanan masih normal. Tapi begitu melewati jembatan dekat rel, jalannya jadi asing banget. Tam, kita nyasar apa Tam? Nyasar gimana? Ini kan jalan yang biasa kita lewat. Dah tuh, apa nih? Dah tuh coba balik lagi. Kita balik lagi nurutin jalan yang tadi kita lewatin. Ternyata sama aja kayak jalan waktu berangkat. Akhirnya aku sama Tama lanjut jalan lagi. Abis maghrib kita masih aja di jalan, belum nyampe rumah. Dan kita baru sampai di kota Y. Perjalanan waktu itu kayak jauh banget. Padahal jalan sepi dan Tama motoran agak cepet. Setelah di kota Y, harusnya kita udah deket di kota P. Tapi kita kok gak sampai-sampai. Di tengah-tengah perjalanan, kita ngelewatin jalan yang kanan kirinya itu sawah. Dan di depan kita ada truk tangki Pertamina mau disalip tuh sama Tama. Udah geser ke kanan jalan, ternyata di depan ya ada sekitar 5 truk gede-gede banget. Gak tahu kenapa waktu itu aku tiba-tiba kayak mau nangis kejer. Aku minta Tama buat berhenti dulu biar truknya itu jalan dulu. Kenapa sih? Kok tiba-tiba nangis? Jalan dulu aja yuk. Udah malam nih. Aku takut. Truknya besar-besar banget. Ya udah, ayo. Truknya udah agak jauh ini. Enggak tak salip, enggak. Kita lanjut jalan lagi. Aku udah lemes banget waktu itu. Udah azan Nisa, tapi kok belum sampai rumah. Bahkan belum sampai di kota P. Aku udah gak merhatiin jalan, aku cuma pengen cepet pulang. Lalu aku nyeletuk. Kamu sebenarnya tahu jalannya apa enggak sih? Dari tadi kok gak nyampe-nyampe? Sebenarnya aku ngerasa udah ngelewatin SD ini 3 kali, kata Tama. Hah? Sumpah? Yang bener lah. Aku ini udah capek banget. Jangan bercanda lah. Tapi Tama diem aja. Aku agak miringin kepala buat lihat mukanya Tama. Ternyata dia udah pucet banget. Akhirnya aku putusin buat aku yang di depan. Aku udah nggak tahu mana jalan yang benar mana jalan yang benar dan enggak. Aku cuma ngikutin plang di jalan aja. Aku ngeliatin jam di tangan. Udah nunjukin jam 9 kurang. Yang artinya kita udah muter-muter gak jelas selama beberapa jam. Dari yang kejadian Tama pucat itu, aku udah tanya jalan ke 3 orang lebih, tapi tetap belum nemu jalan yang bener. Aku udah capek banget, jalanan udah mulai sepi dan bensin pun udah mulai berkurang. Aku putusin buat cari tukang bensin eceran dulu. Tama masih diem aja di belakang. Cari dan akhirnya nemu yang jual bensin eceran. Yang jual mas-mas, dia ngeliatin Tama terus yang lagi jongkok di pinggir jalan. Mbak, temennya kenapa mbak? Sakit apa? Kok pucat banget? Sini, duduk dulu di sini mbak. Aku langsung mapa Tama karena dia udah lemes banget. Dan mas-mas yang tadi nanyain aku dari mana. Dan aku ceritain semua dari awal. Dia cuma manggut-manggut, terus mukanya berubah jadi serius. Kamu tahu nggak? Kalau kamu ngikutin jalan ini, cuma tinggal lurus tok, udah nyampe di kota P. Ini memang bukan jalan utama, tapi ini udah deket banget sama kota P. Gak sampai 5 menit udah nyampe. Kok bisa kamu sampai berjam-jam gak nemu jalan? Kata si mas-mas itu. Terus aku jawab, aku juga bingung mas. Aku bisa bolak-balik ke pantai itu, tapi kok bisa sampai nyasar, sampai malam banget kayak gini. Walah, kamu udah sholat isya belum? Sana sholat isya dulu di dalam kios.
Ada mukena punya mamaku. Nanti kalau sudah sholat isya baru pulang. Kalau kamu masih bingung, kamu pakai GPS aja. Bawa HP kan? Maaf mas, saya sedang libur. Tama juga sedang libur. Saya bawa HP mas, tapi udah mati dari sekitar jam 5 lah HP-nya. Dari sekitar jam 5. Lah HP-nya Tama, HP Nokia jadul mas, gak ada GPS-nya. Setelah mas-mas tadi ngasih beberapa nasihat dan wejangan, akhirnya aku sama Tama lanjut jalan lagi, ngikutin jalan yang ditunjukin mas-mas tadi. Setelah masuk kota P, aku udah lega banget. Karena dari kota P menuju kotaku itu gak jauh. Dan aku udah hafal banget jalan di situ. Tapi Tama belum mau ngomong, apalagi pas ngelewatin bekas kecelakaan yang tadi siang. Dia pegang jaket aku kenceng banget dan nempelin mukanya ke punggung aku. Aku tanya dong dia kenapa, tapi dia cuma geleng-geleng dan mukanya masih ditempelin di punggung aku. Padahal pakai helm. Sesudah ngelewatin kota P, dia baru mau ngomong. Jo, kamu nganter aku dulu ya. Motornya bawa kamu dulu gak apa-apa. Ya udah, aku iyain walaupun aku waktu itu juga udah capek banget. Aku nyampe rumah itu jam 10:30. Ibuku langsung marah-marah begitu aku sampai. Aku cuma bisa pasrah dengerin ibuku marah-marah. Karena emang aku salah. Setelah ibuku selesai ngomong, aku langsung masuk kamar berharap bisa istirahat. Aku charge HP dan aku hidupin. Jam udah menunjukkan pukul 11. Aku langsung tidur. Dan waktu tidur, aku dimimpiin ada cewek di pojokan kamarku lagi duduk. Tapi duduknya itu di tembok. Duduk di tembok. Kayak ada kursinya gitu. Dia nangis. Nangisnya dalam banget. Kayak orang sedih banget. Sambil megangin perut dan mukanya gak jelas. Dan tiba-tiba aku kebangun, lihat HP, dan itu baru jam 11 lebih. Jadi mikir dong, yang tadi itu mimpi atau bukan. Karena takut, aku langsung lari pindah tidur di kamar ibuku. Malam itu terlewati dengan begitu aja. Dan besoknya aku ke rumah Tama. Ternyata Tama lagi demam. Tapi dia udah mau ngomong. Akhirnya dia mau cerita kenapa semalam waktu pulang dia diem aja. Dan saat aku dengar apa yang Tama omongin, aku langsung marah. Marah karena gak percaya dengan apa yang dia omongin. Aku pikir dia ngada-ngada. Gak mungkin banget lah orang yang jadi korban tabrakan kemarin itu ngikut kita pas pulang. Kenapa pas di pantai itu baik-baik aja? Kan gak masuk akal banget. Aku lihat sendiri Jo, baju, celana, dan perawakannya sama persis. Sama pas yang kemarin mau diangkat ke ambulans. Kan penutup mayatnya dibuka. Lah pas itu aku lihat jelas banget mayatnya. Makanya aku tahu kalau yang ngikutin kita itu korban yang kemarin. Gak masuk akal banget kan? Setauku orang yang udah meninggal itu arwahnya lagi ditanya-tanyain di dalam liang lahat. Kan belum dimasukin di liang lahat. Lah itu kok bisa jalan-jalan? Gimana ceritanya? Aku jelasin ke Tama kalau itu pasti jin yang menyerupai korban tersebut. Dan jin itu cuma mau jailin kita aja. Waktu masih SMP sampai SMA, aku emang sering lihat penampakan di rumah ibuku dulu. Sekarang aku udah pindah karena ikut suami. Kata mbahku, itu jin yang udah lama tinggal di tanah tersebut sebelum dibangun rumah sama ibuku. Dan jin itu emang makhluk yang dari sana ya memang sudah jadi jin, bukan arwah dari orang yang meninggal. Karena sejatinya arwah orang yang sudah meninggal pasti kembali ke penciptanya. Itu yang aku percaya. Tapi Tama tetap kekeh bahwa sosok yang Tama lihat saat perjalanan pulang adalah arwah dari korban kecelakaan kemarin.
dan Tama berspekulasi kalau arwah tersebut tidak terima karena aku udah ngambil foto dia di saat dia meninggal mengenaskan. Aku sedikit berpikir tentang omongan Tama, dan Tama nyuruh aku buat hapus semua foto hunting kita kemarin karena kameranya emang di rumahku. Dari saat kita pulang, aku emang belum sempet cek hasil foto-foto kita. Aku langsung pulang. Di saat perjalanan pulang, aku ngelewatin jalan provinsi di daerah aku. Saat aku lagi jalan sendirian bawa motor, tiba-tiba dari belakang ada truk kontainer klakson dan nyalip aku. Seketika aku langsung ngerem mendadak dan berhenti. Di belakang aku ada cowok bawa motor yang hampir nabrak aku karena aku berhenti mendadak dan dia marahin aku. Aku minta maaf karena hampir bikin celaka. Sesampainya di rumah, aku langsung cek foto-foto yang kemarin. Aneh, bener-bener aneh. Cuma itu yang ada di pikiran aku. Ternyata foto-foto kita yang ada di pantai itu ada kayak asapnya semua. Padahal pas kita lagi foto-foto itu, fotonya normal-normal aja. Sampai pas aku pindahin ke laptop dan ke HP, masih sama. Cuma foto jenazahnya aja yang normal. Aku langsung telepon cowokku dan nyuruh dia ke rumahku karena dia ngerti tentang kamera. Setelah cowokku sampai di rumahku, aku ceritain semua kejadian kemarin dan dia agak bergidik ngeri pas denger cerita yang part Tama. Cowokku sependapat dengan Tama. Dia juga minta aku buat hapus foto-foto kemarin, terutama foto yang mayat. Jadi saat itu juga aku hapus semua foto yang kemarin. Sorenya aku masih kepikiran, kok gak masuk akal gitu ya. Masa iya foto bisa bikin orang yang udah meninggal balik lagi menghantui orang? Cuma karena sebuah foto. Entah aku terlalu meremehkan foto tersebut atau aku terlalu meremehkan sosok tersebut, sampai akhirnya malamnya saat aku mau tidur, aku kena batunya. Waktu itu masih belum begitu malam. Baru jam 8 aku udah mapan mau tidur. Aku tidur miring menghadap ke utara. Tiba-tiba pas aku baru merem, belum nyenyak banget tidurnya, aku ngerasa ada tangan ngusap muka aku dari dagu sampai ke kening. Aku langsung merinding, keringat dingin. Dan aku deg-degan banget waktu itu. Tapi aku gak buka mata. Aku masih diem aja. Sampai pada usapan kedua, lebih pelan. Aku ngerasain tangan itu kasar. Tapi kasar kayak ada tanah atau pasir gitu. Aku beraniin diri buat melek dan nengok ke atas. Saat itu juga aku ngelihat sosok wanita duduk di pinggiran depanku. Langsung fokus ke mukanya. Mukanya itu rusak, bener-bener serem sampai aku jadi keinget korban kecelakaan kemarin. Aku gak kuat lihat lagi. Aku langsung narik bantal buat nutupin muka aku dan aku nangis kejer. Aku nangis terus sampai keringetan. Dan pas udah gak lama masih tutupan pakai bantal, aku teriak manggil-manggil ibuku. Ibuku langsung ke kamarku. Bu, ada setan bu, ada setan. Ternyata bapakku juga ikut ke kamarku. Setan apa? Di mana? Kata bapakku. Bapakku mondar-mandir nyari setan itu. Yang jelas udah gak ada. Akhirnya malam itu ibuku nemenin aku tidur di kamarku. Besoknya aku sama cowokku ke rumah Tama. Kita motoran sendiri-sendiri karena aku mau balikin motor Tama. Sesampainya di rumah Tama, aku ceritain semua kejadian tadi malam. Sekarang gantian Tama yang marah-marah. Tuh kan, aku kan udah bilang korban yang kemarin itu ngikutin kita. Kamu sih gak percaya. Dan akhirnya terjadi perdebatan antara aku dan Tama. Karena ternyata Tama juga diganggu sama sosok tersebut.
kita mulai kebingungan gimana cari jalan keluarnya. Tama nyalain aku karena waktu itu aku yang sok-sokan ngambil foto korban. Setelah keadaan udah mulai tenang, aku pamit pulang sama cowokku. Kita bertiga sepakat buat cari gimana jalan keluarnya biar gak digangguin lagi. Seminggu berlalu, kita masih aja digangguin. Dan perasaanku campur aduk antara takut, ngerasa bersalah, dan bingung. Dan yang paling mengganggu adalah aku jadi takut banget sama truk kontainer. Kalau lihat truk kontainer, entah lagi jalan ataupun entah berhenti, aku langsung nangis ketakutan. Dan itu bikin aku jadi diliatin orang. Suatu sore, aku lagi baca cerita online dan aku iseng cari berita tentang kecelakaan di kota P. Saat itu muncul beberapa berita tentang kecelakaan. Sampai ada judul artikel yang bikin aku tertarik. Nyalip kontainer dari kiri, wanita hamil ini terlindas kontainer. Anjir lah. Aku buka berita tersebut, tempat dan waktu kejadian sama banget kayak kejadian waktu itu. Dan di situ ada alamat korban. Aku langsung menghubungi cowokku dan Tama. Kita sepakat buat cari alamat tersebut. Setelah kita cari alamat itu di Google Maps, ternyata lumayan jauh dari TKP waktu kecelakaan. Tempatnya udah masuk area dataran tinggi gitu. Kita bertiga pakai mobilnya ayahnya cowokku, karena aku terlalu takut buat bawa motor dan ngelewatin tempat itu lagi. Kita berangkat pagi-pagi, karena waktu lagi di perjalanan aku tidur, jadi aku gak tahu udah jalan berapa lama. Tapi pas aku kebangun, kita udah ada di depan palang yang bertuliskan perbatasan desa X. Artinya, kita hampir sampai ke tempat yang kita tuju. Kita tanya-tanya ke warga sekitar di mana rumah almarhum N. Dan setelah dikasih tahu sama 2 orang, kita ketemu lagi sama mas-mas lagi duduk di depan rumah. Mas, permisi, rumahnya almarhum N yang mana ya? Mas-mas tadi cuma diem. Terus dia nyuruh kita masuk ke dalam rumah tersebut. Tiba-tiba ada ibu-ibu keluar. Mukanya gak asing, kayak pernah lihat, tapi aku lupa di mana. Ada perlu apa ya Mbak? Aku sama Tama tatap-tatapan, terus cowokku yang ngejelasin maksud kedatangan kita ke desa itu. Ibu itu ngangguk-ngangguk dan seperti menerawang. Dia mulai bercerita. Semua itu salahku. Almarhum N itu nikah baru beberapa bulan. Lah kemarin itu dia lagi hamil. Sudah jalan 2 bulan. Ini suaminya Mbak, Mas. Sambil nunjuk mas-mas yang tadi di depan rumah. Mas-mas tadi itu cuma diem aja. Kayak nahan nangis, aku sama Tama mencoba buat tenangin ibu ini. Salah. Si ibu mulai menangis dan mas-mas tadi pun juga udah merah mukanya. Kayak nahan tangis. Aku sama Tama mencoba buat nenangin ibu ini. Dan ibu ini mulai kembali bercerita. Waktu itu almarhum N sama adiknya ngebonceng aku. Pas udah deket sama bekas pabrik kosong itu Mbak, ada kontainer jalan. Agak di tengah, aku mau nyalip dari kanan. Gak berani soalnya banyak mobil. Masih dengan air mata bercucuran yang bikin aku jadi ikut pengen nangis. Lah, yang sebelah kiri itu kosong Mbak, gak ada kendaraan. Jadi aku nyalip dari kiri. Pas udah di tengah-tengah kontainer, tiba-tiba ada becak keluar cepet dari gang kiriku. Jadi aku kaget Mbak, terus guling. Pas udah guling, posisi almarhum N kan di belakang Mbak. Jadi waktu itu dia kayak udah tahu mau kelindes. Soalnya aku denger dia jerit keras banget pas baru guling.
Terus waktu almarhum N udah kelindes, posisi masih di bawah ban kontainernya. Kontainernya langsung berhenti seperti ngerasa gitu. Sebenarnya detail perkaranya bukan gitu ya, karena ibunya ceritanya sambil nangis. Jadi aku sampein dengan gaya bahasa aku aja biar kalian gak bingung. Sudahlah Ma, jangan disesali terus, diikhlaskan saja biar N bisa tenang. Suami almarhum N sudah mau berbicara walaupun terbata-bata kayak nahan tangis. Ngelihat keadaan ibu dan suaminya kayak gitu, kita bertiga jadi bingung. Gimana cara ngomongnya kalau kita itu dihantuin sosok almarhum N? Karena kita di awal cuma bilang mau silaturahmi sekalian minta maaf karena waktu itu ngambil foto-foto waktu kecelakaan. Setelah kita ke mobil sebentar untuk berlindung, akhirnya kita sepakat buat ngomong ke bapak atau kakaknya aja kalau ada. Kalau nggak ada ya kita mau nggak mau harus ngomong ke suaminya. Bu, maaf, almarhum N punya kakak apa enggak? Kalau enggak, bapaknya Bu. Ibu langsung berdiri sambil ngelap-ngelap muka bekas nangisnya tadi. Ada Mas, bapaknya, tak panggil dulu ya. Bapak pun datang dan langsung diajak keluar sama cowokku. Mereka ngobrol di luar. Gak lama mereka masuk lagi. Mbak, Mas, orang kalau udah meninggal itu rohnya gak bakal bisa pergi-pergi. Pasti sudah kembali kepada penciptanya. Dengan tegar bapak almarhum N ini mencoba ngasih kita pengertian. Almarhum N itu orangnya rajin beribadah. Sholatnya gak pernah telat. Puasa, ngaji, selalu dijalani. Sejak almarhum N meninggal, keluarga juga tiap malam selalu mengaji buat dia. Jadi aku tahu banget yang selama ini ngeganggu kalian itu pasti jin yang menyerupai almarhum N. Apalagi TKP kecelakaan kan deket sama pabrik yang udah ditutup itu Mbak. Itu pabrik sudah jelas banyak penghuninya. Ternyata pemahaman bapak almarhum N ini sama kayak aku. Aku di situ mulai lega dan sedikit ngurangin rasa bersalah aku. Mbak, jin itu gampang sekali ngegoda orang, apalagi kalau orangnya itu lagi lemah atau ketakutan. Kamu pada takut kan pas lihat kecelakaan itu? Apalagi kamu lagi pada haid, gampang sekali diikuti Mbak. Kita dapat banyak banget pengetahuan baru ketika pulang dari rumah itu. Bapak almarhum N ngasih kita banyak wejangan. Beliau juga bilang kalau jin itu gak semuanya jahat atau kafir. Ada juga jin baik atau jin Islam, dan beliau berpesan untuk aku dan Tama harus sholat terus gak boleh bolong. Dan harus baca Yasin setiap habis maghriban sampai kita bener-bener gak digangguin lagi. Beberapa bulan kemudian kita udah gak digangguin lagi. Dan kita sampai pada penghujung tahun. Aku mutusin buat nyari kerjaan ke ibu kota. Tapi itu jadi keputusan yang salah banget. Karena ternyata tempat aku kerja di Cibitung itu depannya jalan provinsi. Dan tiap hari aku harus deg-degan, was-was, dan pengen nangis setiap hari karena tiap menit aku lihat truk gede-gede banget melintas di jalan tersebut. Cuma 2 bulan aku bertahan di sana karena bos aku malah mikir kalau aku sering kesurupan gara-gara aku sering nangis sendiri. Padahal aku cuma takut sama truk yang pada lewat setelah aku pulang. Di pertengahan tahun 2016, Tama pindah ke kota S sampai sekarang. Dia lebih bisa ngendaliin ketakutan terhadap truk, tapi dia tetap aja gak bisa nyalip kalau di depannya ada truk. Dia pernah cerita kalau dia pernah telat kerja gara-gara waktu di jalan, dia jalan dengan kecepatan 20 km per jam. Karena di depannya itu ada truk dan dia gak bisa nyalip. Oh ya, aku sama cowokku putus waktu akhir tahun 2015. Dia mutusin aku karena dia bilang aku udah berubah. Aku gampang panik, gampang marah, dan kadang emosi berlebihan. Dan dia bilang mentalku udah gak stabil, dan saat aku udah nemu cowok lagi, dia umurnya jauh di atas aku, yang sekarang jadi suamiku. Panjang. Aku pernah sama dia liburan ke Jogja.
Kita naik motor dan kita lewat jalan provinsi lagi. Aku waktu itu udah kayak orang gila katanya karena saking takutnya. Dia motoran bisa nyalip sampai 5 truk yang lagi jalan berbaris. Dan pulang-pulang aku sakit selama seminggu. Aku udah coba buat ke psikiater tapi gak berhasil. Sampai akhirnya aku tahu kalau kita takut sama sesuatu, kita malah harus sering lihat sesuatu itu biar kita gak takut lagi. Akhirnya aku kepikiran buat cari situs-situs gore yang isinya orang mati kelindes truk. Anjir lah. Awalnya aku menggila banget lihat gituan. Tapi lama-lama aku biasa aja. Dan ada saat dimana aku udah bener-bener gak takut lagi kalau lihat darah, truk, dan kecelakaan. Tapi yang terjadi adalah mungkin jiwa psikopatku bangkit karena keseringan lihat hal-hal yang berbau gore. Sampai aku nyaman banget dan ketagihan kalau lihat darah dan penyiksaan. Akhirnya aku berhenti buat lihat hal-hal seperti itu lagi. Walaupun akhirnya aku takut lagi sama truk. Tapi gak sehisteris dulu. Dan kemarin waktu awal-awal aku nulis cerita ini, aku tuh gak bisa tidur. Dan kalau tidur bentar, aku pasti mimpi badan aku tuh kelindes truk. Makanya aku kemarin sempet berhenti buat nulis. Karena aku takut banget. Juga karena aku takut aku bakal digangguin lagi. Mungkin segitu aja cerita dari aku. Maaf kalau ceritanya gak serem atau kentang. Maaf kalau bahasanya gak gampang dimengerti. Ambil sisi positifnya aja, buang jauh-jauh hal-hal negatif yang kalian dapat dari ngebacain ceritaku ini. Mungkin dari kalian ada yang anggap aku berlebihan, tapi ini yang aku rasakan. Kalian gak akan ngerasain dan aku harap kalian juga gak bakal ngerasain. Pokoknya jangan sampai ngerasain hal yang sama kayak aku. Terima kasih Kak sudah dibacakan. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan. Sukses selalu buat podcast kisah horor. Thank you buat ceritanya, panjang banget anjay, 36 menit. Wah, ini kayaknya cuma satu episode doang ya. Gua kira ini cowok anjir yang ngirim cerita, ternyata cewek. Kok namanya Abdullah? Atau mungkin email suaminya ya yang dipakai ya. Ini ada sisi positifnya juga ya guys ya. Jadi maksudnya ambil sisi positifnya ya. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama seperti mbaknya ini. Bahkan gue ngelihat di mata kepalaku sendiri. Gue pernah cerita ya tentang pengalaman ini yang gue ngelihat ada anak sekolah kelindes truk pada saat aku mau berangkat tes tentara dulu ya. Pagi-pagi banget itu. Itu real di depan mata sampai darahnya ini muncrat sedikit lah di baju putih aku. Kan waktu tes itu kan pakai baju hitam putih ya. Jadi kayak kecipratan gitu sampai gue tuh trauma seminggu lah ngelihatnya itu. Tapi setelah itu alhamdulillah udah mendingan gitu. Tapi ya ini guys, gue juga agak bandel sih, suka nyalip juga. Buat temen-temen nih, kalau kalian lagi di jalan naik motor apapun, entah itu naik motor, entah itu naik becak kayak naik sepeda kayak apa naik mobil, kalau ngelihat truk gede itu hati-hati, juga jarak. Kalau mau nyalip pun juga kalian juga harus hati-hati. Lebih baik nggak usah nyalip. Tapi kalau emang kalian pengen nyalip juga kalian harus ngelihat haluan kanan kiri ya. Sebenarnya tuh kalau nyalip itu di sebelah mana ya? Sebelah kanan nggak sih? Kalau mau nyalip itu harus sebelah kanan, jangan sebelah kiri gitu. Takutnya itu nanti malah kan kita kan jalan itu kan di sebelah kiri ya, ya kan? Kalau nyalip sebelah kanan kan. Nah ini ketika gue bego nih, ketahuan nih SIM gue mati semua nih soalnya. Itu guys. Jadi pokoknya hati-hatilah dalam berkendara. Gue tuh kalau naik mobil ya suka ugal-ugalan, jujur gue suka ugal-ugalan kalau di tol itu. Salip kanan, salip kiri gitu kan, truk-truk gede, kontainer. Ya itu sebenarnya nggak boleh ditiru. Cuma ya dari sini gue kayak ngerasa gue nggak boleh ugal-ugalan lagi kalau berkendara nih. Buat teman-teman juga nggak boleh. Ya, gue jadi keinget teman-teman gue yang meninggal karena kecelakaan. Beberapa kejadian
yang sering gue dapat kabar temen yang meninggal karena kecelakaan. Ada lagi kalau misalnya nih, kan di Surabaya itu ada yang namanya E100 ya di Facebook itu ya, atau Suara Surabaya, itu radio Suara Surabaya. Itu biasanya sering banget ini beritanya itu setiap hari itu, hampir setiap hari itu beritanya tentang kecelakaan. Satu hari itu bisa sampai 10, 5, banyak banget deh. Dan itu kayak ngebuat kita was-was gitu, apalagi sekarang kan musimnya musim hujan ya. Jadi jalanan tuh licin coy. Jadi nggak boleh ngebut-ngebut, nanti kepleset kita nggak tahu ya. Walau-walam umur kita nggak ada yang tahu, tapi lebih baik kita mencegah daripada kita menghadapi ajal gitu sebelum waktunya. Kayak gitu guys. Ada pesan moralnya dan ini juga ngeri sih. Gue juga paling males kalau ngeliat foto-foto kecelakaan gitu. Temen gue tuh suka tuh, anjir lah, di grup itu kayak ngirim-ngirimin foto orang kecelakaan. Itu kemarin tuh terakhir tuh apa itu foto kecelakaan ini. Tahu Bang Pelecit nggak? Apa tuh koperasi Pelecit itu loh, yang koperasi keliling, yang cowok-cowok yang apa itu mintanya mingguan, yang biasanya naik sepeda motor Evo, jaket, sweater gitu, sama tas kelempang gitu kan. Nah itu kemarin ada itu yang kecelakaan tuh, dikirim di aku sampai kakinya pengkor-pengkor gitu. Aduh sumpah ngeri. Sampai aduh gak bisa gue bayangin tuh, masih ada tuh videonya. Kayak gitu-gitu guys, ngeri gitu, suka trauma. Kayak suka mikir, astagfirullah kalau gue di jalan kayak gini gimana ya, kayak gitu-gitu. Suka ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak gitu guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Ini ceritanya cuma satu tapi panjang banget. Dan ini ada sisi positifnya juga. Pokoknya ambil sisi positifnya dari setiap cerita yang kita bacain ya guys ya. Mau itu cerita horor kayak enggak kayak, pokoknya ambil sisi positifnya aja lah ya guys. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor yang serupa nih tentang pengalaman dihantuin korban kecelakaan, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan sekarang Podcast Kisah Horor bisa didengerin di YouTube Musik ya, di YouTube Musik. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di setiap episodenya, dan jangan lupa kalian voting bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify. Oke, akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.